Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah Pangeran Jayakusuma. Dengan dalih mencemaskan masa depan pangeran, mereka memisahkan kita. Itulah yang terjadi. Saya mendengar berita bahwa Paman Kebo Talutak menjadi pimpinan para pengacau di Istana Majapahit. Apa betul begitu? Itu hanya alasan untuk menyingkirkan Paman. Setelah pangeran lebih dulu dibuang ke perguruan Jabon Garut. Tapi Paman tidak cepat putus asa. Paman lalu mencari berita tentang diri pangeran. Dan Paman berhasil memperoleh keterangan. Tapi sebelum Paman meninggalkan istana, Paman bikin kalang kabut dulu orang-orang yang membenci hubungan baik kita. Lalu Paman Rangga Permana, pimpinan perguruan Jabon Garut, diminta bantuannya untuk menangkap Paman. Mana bisa Rangga Permana menangkap Kebo Talutak. Kau aduk-aduk seluruh kota Majapahit, tidak bakal ketemu. Karena Paman justru bersembunyi di dekat perguruan Jabon Garut. Paman ternyata pintar mengelabui orang. Itu siasat maling, pangeran. Maling yang berpengalaman dan tentu saja pemberani. Sementara seisi rumah kalang kabut mengejar ke sana kemari. Si maling malah enak-enak tidur di kamar bujangnya. Tapi pangeran jangan membocorkan tempat persembunyian Paman ini ya. Tidak Paman. Saya tidak akan mengatakan pada siapa-siapa bahwa Paman ada di sini. Iya. Paman percaya. Sekarang mari ikut Paman. Kemana lagi Paman? Itu. Di depan itu, di balik rimbunan semak belukar itu, ada sebuah gua yang cukup lega. Disitulah Paman bersembunyi selama ini. Mari pangeran, mari. Nah, pangeran, disinilah pamanmu ini bersembunyi. Menghindari kejaran orang-orang yang tidak menyukai pergaulan kita. Tempat ini memang baik sekali untuk bersembunyi. Pasti aman. Iya, tapi bukan berarti Paman tidak mempunyai kesulitan. Soal apa Paman? Soal makan. Pangeran tahu, tempat ini jauh dari mana-mana. Sedangkan ruang gerak Paman sangat terbatas. Paman tidak berani siang hari bolong keluar dari gua ini dengan bebas. Jangan khawatir Paman. Mungkin saya bisa membantu Paman. Dengan cara bagaimana? Saya akan mencuri makanan di perguruan Jabon Garut. Saya tahu, di dalam gudang penyimpanan bahan makanan, ada banyak tumpukan jagung, singkong, ataupun ubi jalar. Bagus. Itu sudah lebih dari cukup, Pangeran. Tapi, kapan saya harus mengambilnya? Tempat itu selalu dijaga. Dan yang ditugaskan menjadi celeng goteng. Kalau saja... Kenapa, Pangeran? Aku lihat Pangeran bersedih hati. Ada apa, Pangeran? Ayo, ceritakan saja. Kemudian, dengan suara bergetar karena menahan dendam, Pangeran Jayakusuma menceritakan pengalaman pahitnya selama berguru pada Pangelet di perguruan Jabon Garut. Begitulah, Paman. Dia memperlakukan diri saya seperti seekor binatang. Dia memaki-maki saya seenak perutnya. Dia memukuli saya seperti sapi yang sedang mogok kerja. Sedih sekali, Paman, kalau saya ingat semua itu. Dan belum lama ini, saya diadu. Disuruh berkelahi dengan murid lain yang bernama Celeng Goteng. Saya dipukul, ditendang, sampai babak belur. Pangeran, kalau Pangeran masih mau mendengar nasihat Paman, lawanlah siapapun juga yang memusuhi diri Pangeran. Jangan mau diperlakukan semena-mena. Kita ini manusia, bukan binatang.
Kalau dia memaki-maki, ya balaslah dengan makian. Babi, anjing, iblis, demit, tai kebo. Kalau dia memukul, Paman? Apa? Kalau dia sampai memukul pangeran, harus membalas dengan 2 atau 3 kali pukulan. Tapi Paman, bagaimana saya akan memukul dia? Bagaimana caranya? Saya tidak bisa memukul dengan baik. Saya tidak bisa membalas sama sekali. Baiklah. Pangeran tidak usah merasa kecil hati. Mulai besok, selepas tengah malam, pangeran datang kemari. Aku, pamanmu Kebo Talutak, akan mengajari pangeran bagaimana menggunakan mantra sakti. Oh, Guru? Jaya Kusuma. Belum tidur juga kau rupanya. Apa sedang sibuk menghafal jurus-jurus baru, Hah? Tidak, Guru. Saya belum mengantuk. Karena itu belum tidur. Sebenarnya kau punya bakat besar, Jaya Kusuma. Kau pemberani. Tapi sayang, Celeng Goteng memang bukan lawanmu. Dia terlalu kuat untukmu. Tapi kalau kau menginginkan pertandingan ulangan, silakan. Kurang ajar. Untung dia tidak melihat jagung-jagung yang kubungkus dengan pakaianku ini. Kasihan Paman Kebo Talutak. Tentu dia sudah lapar sekali. Cukup untuk 2-3 hari mendekam dalam gua ini. Sebenarnya saya ingin mencuri persediaan daging kijang, Paman. Tapi saya kerepotan membawanya. Sudahlah Pangeran. Sudah. Lebih baik sekarang kita bicara tentang musuh-musuh pangeran di perguruan Jabon Garut. Nah, janji paman akan paman tepati malam ini. Sebenarnya, apa mantra sakti itu, Paman? Baiklah. Paman akan jelaskan lebih dulu apa sebenarnya mantra sakti itu. Mantra sakti adalah suatu cara menghimpun tenaga sakti yang terdapat dalam tubuh kita sendiri. Oh, jadi sebenarnya kita mempunyai tenaga sakti yang tidak kita sadari? Benar, Pangeran. Kalau tenaga sakti itu kita himpun dengan jalan latihan pernafasan dan pemusatan pikiran, maka akan menghasilkan tenaga yang luar biasa besarnya. Paman akan buktikan. Lihat, batu besar ini. Oh, batu itu hancur sama sekali. Dengan latihan bertahun-tahun, pangeran juga akan dengan mudah bisa melakukan hal yang sama. Sekarang, yang penting pangeran harus mulai berlatih. Ayo, duduk bersila. Ya, seluruh urat dikendorkan. Jangan ada yang tegang. Ya, begitu. Ya. Mata dipejamkan. Ya, supaya perhatian tidak terpecah. Nah, sekarang paman akan menghitung sampai 10. Pada hitungan pertama, pangeran harus menarik napas panjang-panjang. Hitungan kedua, mengeluarkan napas sebanyak-banyaknya sampai dada terasa kosong. Bagaimana? Siap, Pangeran? Saya siap, Paman. Iya, aku mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kepala saya pusing, Paman.
Pandangan mata saya berkunang-kunang. Iya, memang begitulah seharusnya. Iya. Pangeran sekarang pada tingkat permulaan. Keluhan seperti itu selalu ada, Pangeran. Paman dulu juga begitu. Nah, sekarang akan Paman wejangkan pada Pangeran bunyi mantram sakti itu. Mantram ini harus diucapkan dalam hati sebelum digunakan. Pangeran sudah siap? Saya siap, Paman. Iya. Nah, sekarang tirukan Paman. Aku manusia sejati. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Nah, Pangeran, sebelum Pangeran menghimpun tenaga sakti dengan pengaturan nafas dan pemusatan pikiran, terlebih dahulu bacalah kalimat-kalimat mantram sakti itu. Bacalah pelan-pelan di dalam hati. Apakah saya harus menghafalnya, Paman? Iya. Tapi setelah dihafal, jangan mengucapkan secara sembarangan. Sebab kata-kata itu bertuah dan ampuh sekali. Kata-kata itulah yang akan menghubungkan Pangeran dengan kekuatan dahsyat yang terdapat dalam diri Pangeran sendiri. Karena itu, hati-hatilah mengucapkannya. Dan pantangannya jangan dibaca pada waktu Pangeran sedang membuang kotoran atau sedang membersihkan diri. Untuk latihan sebaiknya setiap hari sebelum tidur, bacalah 2-3 kali dengan mantap serta penuh keyakinan. Baiklah, Paman. Saya akan menuruti segala petunjuk Paman. Semua orang sakti mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menghimpun tenaga saktinya. Apakah kelebihannya orang-orang sakti dari orang-orang biasa, Paman? Dengar, Pangeran. Tenaga sakti yang terdapat dalam tubuh kita ini tiada terbilang besarnya. Semakin rajin kita berlatih menghimpun tenaga itu, semakin dahsyat kekuatan yang kita miliki. Dan orang yang sudah terbiasa melatih diri menghimpun tenaga sakti akan tahan menghadapi tantangan, baik yang bersifat jasmani ataupun batin. Dia akan sanggup berjalan ataupun berlari berhari-hari lamanya tanpa mengenal lelah. Dia sanggup menahan rasa lapar ataupun haus. Dia mampu bergerak lincah bagaikan burung serikatan. Tubuhnya akan terasa ringan, kewaspadaannya akan meningkat, dan ketenangan hatinya takkan tergoyahkan. Kebo Talutak sangat girang karena Pangeran Jayakusuma selalu menuruti apa yang dikatakannya. Pangeran Jayakusuma sendiri merasa memperoleh pengayoman semenjak pertemuannya kembali dengan bekas bapak asuhnya. Dia merasa aman. Dia merasa mendapatkan tempat untuk bersandar, untuk berpegang. Karena itu adalah wajar kalau dia tak ingin mengecewakan hati Kebo Talutak. Apa saja yang diperintahkan Kebo Talutak, dia laksanakan dengan sepatuh-patuhnya.
Malam ini adalah malam yang ke-21 semenjak dia memperoleh wejangan ilmu mantram sakti. Marilah pangeran, kita mulai lagi berlatih. Pelan-pelan saja, tapi acak, tidak terputus-putus. Mengapa dada saya merasa sesak, Paman? Itu tandanya kalau tenaga sakti sudah mulai terkumpul. Selanjutnya, tenaga itu akan mengalir dengan gemuruh, menyebar ke seluruh tubuh. Baik, Paman. Saya sudah siap. Silahkan duduk bersila. Paman akan menunggu di sini. Baik, Paman. Dengan sigap, Pangeran Jayakusuma melompat ke atas lempengan batu, kemudian duduk bersila dengan hikmatnya. Kedua matanya terpejam, dan dia duduk bagaikan arca dwarapala. Sambil mengusap campangnya yang lebat dan tersenyum tipis, Kebo Talutak melihat dari sudut gua yang gelap. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Aduh, Paman! Lepaskan! Lepas! 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 Oh, Singanuk, apa kau tidak mencium adanya bahaya itu? Oh, Jayakusuma akan melapor, maksud Kakang? Bukan Jayakusuma, tapi Kebo Prutung. Oh, aku tak bisa melupakan pancaran matanya waktu menantangku di tengah gelanggang. Di samping itu dia memang dekat dengan Gusti Rangga Permana. Karena dia suka menjilat, mencari muka. Aku yakin dia akan melaporkan peristiwa pendadalan kemarin. Dan ini yang harus dicegah. Tapi Kebo Prutung pasti akan selalu waspada, Kakang. Kalau memang bermaksud melaporkan, pasti akan direncanakan dengan matang. Misalnya dia harus menyiapkan saksi-saksi yang bisa menguatkan laporannya. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Kukira mereka tidak akan berani menjadi saksi. Ya, paling tidak mereka tidak akan memberikan suara apa-apa. Dan kukira ini sudah cukup, Kakang. Gusti Rangga Permana tidak bakal percaya laporan Kebo Prutung. Tapi bagaimanapun juga, Kebo Prutung tetap menjadi batu sandungan yang harus disingkirkan. Maksud Kakang dengan disingkirkan? Disingkirkan sama dengan dibunuh. Apakah itu perlu? Singanuk, bagaimanapun juga kehadiran Kebo Prutung di perguruan Jabon Garut ini tetap akan merupakan ganjalan. Suatu saat dia pasti akan menyulitkan kita. Karena itu, apa salahnya kalau orang itu kita singkirkan saja? Kakang Pangelet harus memikirkan masak-masak soal ini. Harus diperhitungkan untung ruginya, segala akibatnya yang bisa timbul di balik pembunuhan itu. Misalnya kalau sampai Gusti Rangga Permana menyelidiki kematian itu, melacak siapa pelakunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Aku sudah memperhitungkan segala sesuatunya, Singanuk. Justru kalau Kebo Prutung tidak ada lagi, kita bisa bebas malang melintang di perguruan ini. Apa yang terjadi, Paman? Apa yang terjadi? Tenang, Pangeran. Tenang saja. Tidak usah cemas. Ini pengalaman biasa. Dada saya serasa mau meledak. Apa yang terjadi? Tenang, Pangeran. Tenang saja. Tidak usah cemas. Ini pengalaman biasa. Dada saya serasa mau meledak.
Seperti ada yang mendesak-desak mau keluar. Desakan itu semakin kuat, semakin dahsyat. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Iya. Pangeran telah pingsan. Tapi saya sudah biasa menangani penyakit seperti ini. Memang kalau dibiarkan bisa gawat. Apakah saya telah salah menggunakan ilmu mantram sakti itu, Paman? Ya, salah. Dalam arti pangeran telah menghimpun tenaga sakti itu melewati ukuran. Mestinya jangan terlalu bernafsu dulu. Pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kata orang. Itulah cara terbaik dan aman untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Nanti, kalau tubuh pangeran sudah terlatih, daya tahan pangeran sudah cukup besar, ya terserah. Tidak bakal menimbulkan akibat yang merugikan diri sendiri. Saya jadi ngeri mempelajari ilmu ini, Paman. Tidak usah ngeri. Nanti kalau sudah terlatih, pangeran akan tahu sendiri menggunakan ukuran yang tepat. Yang penting pangeran jangan putus asa. Bagaimana? Mau dicoba lagi? Bagaimana ya? Jangan takut, pangeran. Paman Kebutaluta akan menunggu dan sekaligus bertanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu atas diri pangeran. Ini ada pokok kayu yang sudah kering. Untuk apa pokok kayu ini, Paman? Sekarang pegang saja erat-erat. Lalu nanti tenaga sakti itu sudah mulai mengalir dengan dahsyat. Salurkanlah, tumpahkanlah ke pokok kayu kering ini. Paman mau lihat sampai di mana kemampuan pangeran menghimpun tenaga sakti itu. Begitu. Baiklah, Paman. Akan saya coba. Pangeran Jayakusuma kembali duduk bersila, mata terpejam, sedang kedua belah tangannya menggenggam pokok kayu kering yang terletak di pangkuannya. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus, bagus. Lihatlah, pangeran, lihatlah hasilnya. Lumayan, bukan? Pokok kayu kering ini patah menjadi 2. Ya. Sekarang pangeran tidak akan susah-susah lagi kalau mau membuat kayu bakar. Tinggal krek. Tapi aneh sekali, Paman. Dada saya tidak apa-apa. Tidak merasa sesak napas. Tidak seperti akan meledak. Iya, karena ada penyalurannya. Dan akhirnya lihat saja sendiri, pangeran. Pokok kayu kering ini yang menjadi korban patah menjadi 2. Angger pangeran?
Angger Jayakusuma. Mungkin dia tidur pulas. Kasihan Pangeran Jayakusuma. Dia menjadi korban permainan kotor Pangelet. Aku takut anak itu putus asa, lalu mencoba mengambil langkah-langkah yang keliru. Aku takut karena tidak tahan menderita dan putus asa dia lalu nekat. Sebab akhir-akhir ini dia kulihat banyak diam. Kurang ajar benar. Pangeran Jayakusuma. Aku takut karena tidak tahan menderita dan putus asa dia lalu nekat. Sebab akhir-akhir ini dia kulihat banyak diam. Kurang ajar benar. Siapa bermain pisau malam-malam begini? Untung aku tidak lengah, sehingga pisau ini tidak sempat menembus jantungku. Ada bayangan berkelebat di ujung sana. Hei, berhenti! Hah? Ayo! Selamat malam, Kebo Prutung. Pangelet. Ya, aku Pangelet. Aku sengaja memancingmu agar datang kemari. Rupanya kau sudah kebakaran jenggot, Pangelet. Kau sudah ketakutan aku akan melaporkan pada Gusti Rangga Permana, bukan? Aku tidak terkejut. Aku sudah bisa menerka. Karena aku kenal siapa Kebo Prutung. Tukang menjilat, tukang mencari muka. Aku hanya akan melaporkan apa yang telah kusaksikan, Pangelet. Bukankah tindakanmu terhadap Pangeran Jayakusuma jelas tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang guru terhadap murid? Kau suka ikut campur urusan orang. Dan itu yang aku tidak suka. Kau merasa dirimu lebih hebat dari para guru yang lain. Tetapi sesungguhnya kau tak lebih dari seekor sapi tua yang sudah ompong. Ya! Serangan-serangan Pangelet yang dipenuhi nafsu membunuh memang sangat berbahaya. Namun Kebo Prutung adalah seorang pendekar yang sudah punya pengalaman. Walaupun usianya sudah cukup tua, namun dia tahu bagaimana cara mempergunakan tenaga sehemat mungkin hingga ketahanan tubuhnya tetap terjaga. Tak ada manfaatnya kita bermain dengan tangan kosong. Kebo Prutung, ayo, cabut senjatamu. Kita selesaikan urusan ini secepat mungkin. Terserah kau, Pangelet. Aku ikut saja. Ayo. Nampak Pangelet sudah tidak sabar lagi. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan dengan kemenangan berada di pihaknya. Karena itu dia terus berusaha mendesak Kebo Prutung. Pedangnya tak henti-hentinya menyambar kiri kanan. Sementara Kebo Prutung melayani dengan tenang berkat pengalamannya. Kebo Prutung merasa di atas angin. Apalagi setelah 30 jurus pedang berlalu. Kebo Prutung hampir bisa memastikan mampu menundukkan Pangelet. Tapi mendadak, dari balik gerumbul yang gelap, muncul sesosok bayangan manusia yang terus mengintai jalannya pertarungan. Pangelet merasa penasaran karena setelah 30 jurus berlalu, tetap belum bisa menundukkan Kebo Prutung. Bahkan dia sendiri yang justru terdesak oleh babatan-babatan pedang lawannya. Iya. Ayo, Pangelet. Keluarkanlah seluruh kepandaianmu. Tapi kalau kau menuruti kata-kataku, hentikanlah sampai di sini. Bukannya aku takut, Pangelet. Aku hanya tidak suka menggunakan jalan kekerasan. Kebo Prutung, aku hanya akan menghentikan pertarungan kalau salah satu di antara kita sudah menjadi bangkai.
Kau sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, Pangelet. Aku tidak suka berdele-dele. Kau akan menyesal, Pangelet. Kebo Prutung, pendekar tua bangka tak berguna. Mengapa kau terlalu banyak bicara? Apa kau gentar menghadapi kematian? Kau harus tahu malu. Karena kau seorang guru, kau harus menjaga martabatmu sebagai guru. Baiklah, Pangelet. Aku pikir anjuranmu itu cukup baik. Jadi aku harus menurutinya. Sekarang kau mau apa, Pangelet? Kita lanjutkan permainan yang tertunda. Iya. Kini Kebo Prutung sudah tidak ambil peduli lagi. Sabetan-sabetan pedang menyerbu bagaikan angin puyuh. Melihat Kebo Prutung mengamuk, Pangelet menjadi agak gentar juga. Pada saat Pangelet sudah semakin terdesak dan keadaannya benar-benar gawat, muncullah sesosok tubuh manusia dari balik rimpunan belukar. Sosok itu terus mengikuti jalannya pertarungan dengan hati-hati. Siapa lagi ini yang berbuat curang? Kau Singanuk. Ya. Kalian telah berkomplot untuk menyingkirkan aku rupanya. Habisin saja, Kakang. Itu sudah pasti. Buat apa memberi kesempatan orang seperti Kebo Prutung hidup lebih lama? Kau hampir saja terlambat, Singanuk. Aku mencari saat yang tepat untuk melempar pisau dengan jitu, Kakang. Ya, tapi hampir saja pedangnya menebas leherku. Sudahlah, yang penting batu sandungan ini sudah kita singkirkan. Lalu mayatnya, Kakang? Seret saja. Gelindingkan ke jurang, biar dimangsa binatang buas. Baik. Seperti ada yang mengikuti langkah-langkahku. Jangan-jangan ada yang mencurigai aku, lalu berusaha menguntit dari belakang. Nah, aku melihat dia berkelebat di balik pohon-pohon rindang. Siapa dia? Jangan-jangan Pangelet. Kalau begini, aku sebaiknya kembali. Kasihan Paman Kebo Talutak. Kalau sampai rahasia persembunyiannya diketahui orang, dia bisa tertangkap konyol. Baiklah, aku harus kembali. Dan jagung-jagung ini sebaiknya kubuang saja di jalanan, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Aku Pangeran. Paman Kebo Talutak. Kukira siapa? Untuk sementara waktu, sebaiknya Pangeran tidak usah mengunjungi tempat persembunyianku. Kenapa, Paman? Karena Pangeran sekarang sudah tidak mempunyai teman yang bisa dipercaya lagi. Maksud Paman? Selama ini, di lingkungan perguruan Jabon Garut, Pangeran selalu dilindungi oleh seseorang. Dilindungi seseorang? Siapa? Orang itu sudah cukup tua. Dengan cambang yang sudah agak memutih. Tubuhnya tinggi, tegap, kakinya sedikit pincang sebelah. Itu Paman Kebo Prutung. Dia memang baik sekali padaku. Iya, Kebo Prutung. Kebo itu sekarang sudah tidak bisa lagi mengawasi Pangeran. Selama ini, tanpa setahu Pangeran, dia selalu membayang-bayangi Pangeran agar jangan sampai diganggu Pangelet. Begitu rupanya. Sama sekali aku tidak tahu. Tapi sayang sekali, Kebo Prutung sekarang sudah mati. Apa? Paman Kebo Prutung sudah mati? Iya. Pangelet dan temannya yang bernama Singanuk lah pelaku pembunuhan itu. Hanya secara kebetulan saja, Paman memergoi mereka bertiga sedang bertempur. Kebo Prutung lengah dan kena dibokong Singanuk dengan lemparan pisau. Kejam. Laknat. Sebaiknya Pangeran tidak usah ikut campur urusan mereka. Bersikaplah wajar seolah-olah tidak tahu.
Sebab dengan kematian Kebo Prutung, tentu mereka akan lebih leluasa mengganggu pangeran. Paman khawatir kalau pangeran masih selalu datang ke gua tempat persembunyian paman, suatu ketika akan kepergok mereka. Iya paman. Aku tahu. Kalau begitu, lebih baik aku tidak usah datang lagi mengunjungi paman. Dan selanjutnya, saya pesan agar pangeran lebih berhati-hati lagi. Iya paman. Terima kasih atas peringatan paman. Hati Pangeran Jayakusuma bagaikan tersayat sembilu mendengar berita kematian Kebo Prutung. Terlebih setelah dia tahu bahwa Kebo Prutung sangat memperhatikan keselamatan dirinya. Dengan gontai, Pangeran Jayakusuma melangkah menuju padepokan Jabon Garut. Dia langsung membuka pintu kamarnya. Guru ada di sini. Dari mana Jayakusuma? Apa yang kau kerjakan malam-malam keluyuran di luar padepokan? Hanya berjalan-jalan, Guru. Di dalam udara panas sekali. Dusta! Kau mulai kurang ajar padaku, Jayakusuma. Kau pangeran yang tak tahu aturan, tak tahu kesopanan. Kau tidak pantas jadi pangeran. Guru yang sebenarnya tidak tahu aturan, tidak tahu kesopanan. Apa? Memasuki kamar orang tanpa tahu pemiliknya. Apakah itu cukup sopan? Cukup tahu aturan? Anak kemarin sudah mulai berani lancang mulut. Kalau saja kemampuanmu setingkat denganku, sudah kutantang berkelahi. Sayang sekali, sebab kau masih tergolong coro. Dibanding celeng goteng saja, masih selisih jauh. Tapi mulutmu berani sombong. Dasar pangeran picisan. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba guru marah-marah begini. Apa sebenarnya kesalahan saya? Sebenarnya kau tidak punya salah apa-apa. Kau justru seorang pangeran yang patut dikasihani. Lalu mengapa guru selalu memusuhi saya? Karena aku membencimu. Itulah sebabnya aku memusuhimu. Guru membenci saya? Kenapa? Karena kau seorang pangeran. Sekali lagi, karena kau seorang pangeran. Nah, duduklah Celeng Goteng. Guru Pangelet mau bicara denganmu. Soal apa, Guru? Masih ada hubungannya dengan pendadaran 30 hari yang lalu. Kau masih ingat Jayakusuma? Masih. Anak raja itu? Iya. Anak raja yang kau buat babak belur dengan pukulan dan tendanganmu. Kasihan sekali. Sebenarnya dia seorang pemberani. Tapi ya, saya tidak bisa berbuat lain. Saya harus menendang dan memukulnya. Waktu itu kau berkelahi dengan bagus. Maukah kau mengulanginya? Mengulanginya bagaimana? Apa maksud Guru Pangelet? Begini Celeng Goteng. Supaya pangeran itu cepat mendapat kemajuan. Di samping supaya tidak sombong dan manja. Ajaklah dia berlatih. Berlatih... Jelasnya tantang dia berkelahi. Aku ingin tahu, apakah pangeran itu masih punya nyali? Bagaimana kalau dia tidak mau melayani? Sebab mungkin saja dia sudah kapok. Belum tentu. Dia mudah tersinggung. Harga dirinya kelewat besar. Kau harus bisa memancing amarahnya. Dan itu perkara mudah. Baiklah, Guru. Akan saya coba. Hai, Jayakusuma. Sedang apa kau? Aku sedang duduk. Aku tahu kau sedang duduk. Maksudku, apa tidak ada pekerjaan lain yang bisa kau kerjakan selain duduk-duduk? Kau kan bukan orang jompo. Duduk-duduk adalah pekerjaan orang jompo. Orang yang sudah tidak punya semangat hidup lagi. Dengar, duduk-duduk atau melamun juga biasa dikerjakan oleh orang-orang yang malas. Orang-orang yang suka mimpi. Lebih baik duduk-duduk daripada bicara yang tak ada manfaatnya. Kau masih marah padaku ya? Aku tak punya alasan marah padamu, Celeng Goteng. Apakah luka-lukamu masih terasa sakit?
Aku tak punya luka lagi. Kalau begitu sudah sembuh. Syukurlah. Aku sebenarnya tak sampai hati menendang dan memukulmu, Jaya Kusuma. Tapi, ya bagaimana? Aku terpaksa. Sudahlah Celeng Goteng. Jangan bicara soal itu lagi. Tapi aku mau bicara soal itu. Bicaralah sendiri. Tunggu. Lepaskan. Aku mau pergi. Tunggu kataku. Atau kau ingin mendapat luka-luka yang baru lagi? Jangan membuat keributan lagi, Celeng Goteng. Aku tak mau ribut. Tak senang ribut. Pergilah. Begitukah seorang anak raja? Hah? Kau terlalu banyak dimanja. Kau biasa hidup senang di istana. Segala keinginanmu selalu terpenuhi. Pelayanmu banyak dan kau tinggal perintah. Tapi di sini lain. Kau bukan anak raja lagi. Kau Jaya Kusuma, seorang laki-laki biasa, sama seperti aku dan teman-teman lain yang ada di sini. Cuma bedanya kau pengecut. Baiklah. Aku memang pengecut. Penakut. Aku memang penakut. Kau tidak bakal berani lagi berhadapan denganku secara jantan. Nyalimu kecil. Jiwamu jiwa seekor tikus. Ya, kau pangeran tikus. Tutup mulutmu, Celeng Goteng. Tikus tidak pernah bisa marah jika harus berhadapan dengan kucing Candramawa. Tikus hanya bisa lari terbirit-birit dan bersembunyi di dalam gudang atau comberan. Diam! Aku mau tahu, apakah kau benar-benar berani membentakku? Ayo, balaslah. Kalau memang tidak berjiwa tikus, kau tentu akan membalas. Ayo, balas! Hei, ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ada apa, Celeng Goteng? Jaya Kusuma menyerang saya, tapi saya bisa mengelak dan membantingnya. Oh, dasar anak tak tahu diri. Mentang-mentang seorang pangeran, lalu berbuat seenaknya saja. Hei, diam! Diam semua! Diam kataku! Nah, lihat. Kalian melihat sendiri. Jaya Kusuma membuat keonaran lagi. Tentu dia masih dendam semenjak peristiwa pendadaran dulu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah keok. Adi Singondo. Ya, Kakang Pangeran. Harap kau bisa memaklumi Jaya Kusuma. Ya. Maafkanlah muridku itu. Karena dia telah berbuat tidak jantan terhadap muridmu Celeng Goteng. Celeng Goteng. Iya, Guru Pengelet. Jangan khawatir. Kau berada di pihak yang benar. Jaya Kusuma lah yang harus diberi pelajaran. Jaya Kusuma, kemari kau. Kau telah membuat keributan. Karena itu harus dihukum. Dan hukuman yang paling sesuai adalah berhadapan secara jantan dengan Celeng Goteng. Jawab. Aku tak senang berkelahi dengan teman sendiri. Tapi kalau guru menghendaki, apa boleh buat? Bagus. Kuharap kau tidak mengecewakan gurumu Jaya Kusuma. Ayo, semua minggir. Menjauh sana. Membuat lingkaran. Peristiwa pendadaran akhirnya terulang kembali. Pangeran Jaya Kusuma menjadi bulan-bulanan Celeng Goteng. Pukulan dan tendangan Celeng Goteng sudah mendarat beberapa kali di muka, perut, dan kepalanya. Luka yang baru saja sembuh terkuak kembali. Darah mulai mengucur dari pelipis dan sudut-sudut mulutnya. Sementara Celeng Goteng sepertinya sudah kesetanan. Pukulannya semakin gencar. Ayo bangun Jaya Kusuma. Bangun. Apakah kau tidak punya rasa malu? Lebih baik kau menyerah saja. Dan aku tak akan memukulmu lagi. Tidak. Aku tak sudi menyerah.
Mukamu sudah seperti keranjang bodol begitu, masih juga tidak mau menyerah. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Sedang apa itu Jaya Kusuma? Rupanya dia sedang bersamedi. Mohon kekuatan dari Sang Dewa Brahma. Tunggu apa lagi, Celeng Goteng? Sikat saja terus. Baiklah, Guru Pangelet. Hop. Ya. Celeng Goteng. Mendadak semuanya diam. Sorak-sorai berhenti seperti mendapat aba-aba. Dan mereka melihat ke arah Celeng Goteng yang terkapar setelah tubuhnya terlempar sejauh 5 batang tombak. Benturan itu cukup keras dan semua terkejut melihat apa yang terpampang di depan mereka. Demikian pula Pangelet dan Singanuwuk. Mereka lalu memburu Celeng Goteng yang sudah tak berkutik lagi. Celeng Goteng. Dia mati, Kakang Pangelet. Dia mati. Oh, kurang ajar. Kau pembunuh Jaya Kusuma? Pembunuh? Tangkap dia. Tangkap. Dia sudah membunuh muridku. Dia membunuh Celeng Goteng. Oh, ini pasti kesalahan Celeng Goteng sendiri. Iya. Tidak mungkin dengan sekali pukul Jaya Kusuma bisa membunuh orang. Iya, aku juga berpendapat begitu, Kakang. Celeng Goteng terlalu bernafsu hingga cara jatuhnya salah. Kukira kepalanya kena batu. Oh, anak itu harus bisa diringkus. Nanti aku yang akan memberikan ganjaran hukuman. Oh, lihat Kakang, Gusti Rangga Permana datang. Kenapa dia? Dia murid hamba, Gusti. Namanya Celeng Goteng. Dia terluka parah dan kami tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kenapa sampai terluka? Singanuwuk lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sementara Pangelet mendengarkan dengan cemas. Rangga Permana mendengus marah begitu Singanuwuk selesai bercerita. Pangelet? Ya Gusti. Mengapa Jaya Kusuma sampai berbuat begitu? Hamba juga tidak tahu, Gusti. Hamba pikir mereka hanya berkelahi secara biasa. Ya, maklum, anak-anak muda masih mudah tersinggung perasaannya. Sama sekali hamba tidak menduga akan seperti ini kejadiannya, Gusti. Bikin cemar nama perguruan Jabon Garut, Pangelet. Iya, Gusti. Bagaimanapun juga kau dan Singanuwuk yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dengar, ini bukan kejadian sepele. Tidak bisa dianggap enteng. Sebab menyangkut diri seorang pangeran Majapahit. Karena itu, kuperintahkan kalian berdua menangkap Jaya Kusuma. Jangan sekali-sekali kalian berdua berani menginjak perguruan Jabon Garut sebelum bisa membawa Jaya Kusuma ke hadapanku. Hebat sekali. Sama sekali aku tidak menduga ilmu mantram sakti begitu dahsyat. Hanya dengan sekali hantam, Celeng Goteng roboh binasa. Iya, salahnya sendiri. Mengapa dia memusuhi aku? Sekarang rasakan ilmu mantram saktiku. Kau tidak bisa sombong lagi, Celeng Goteng. Pokoknya aku sekarang tidak takut lagi berhadapan dengan orang-orang perguruan Jabon Garut. Kalau perlu, Singanuwuk atau Pangelet, kalau dia masih memusuhi aku, akan kuhantam biar mampus seperti Celeng Goteng.
Aku tidak boleh lama-lama di sini. Bisa tertangkap. Nah, itu mereka masih mengejar aku. Aku harus mencari tempat perlindungan yang aman. Kemana larinya anak setan itu? Pasti belum jauh dari sini, Kakang. Kecuali bila anak itu berani menerobos hutan. Pokoknya harus kita tangkap. Kalau perlu, kita bunuh. Kalau kita bunuh, urusannya akan panjang, Kakang. Gusti Rangga Permana pasti akan marah sekali. Sebab dia pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan raja. Kita jangan bodoh, Singanwok. Tentu saja, setelah anak itu kita binasakan, kita tidak usah kembali ke perguruan Jabon Garut. Itu dia, Kakang. Dia lari ke arah sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.